Baik, kemudian jamaah barakallahu fikum. Di dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaikum haqqan." Maksudnya adalah kalian semua laki-laki perempuan suami istri ini punya hak masing-masing yang wajib ditunaikan. Dan ketika berbicara tentang hak, yaitu fal huququ mushtarikatu hiya. Disebutkanlah apa saja haknya. Ini poin 1. Hak yang harus ditunaikan, termasuk salah satu etika terbesar, tata krama terbesar dalam rumah tangga adalah al-amanah. Amanah. Yang disebutkan di dalam perkara ini, "Idz yajibu 'ala kulli minaz zawjaini ay yakuna aminan ma'a sahibi, fala yakhunu fi qalilin wala katsir." Wajib hukumnya suami dan istri itu asasnya adalah amanah, yaitu menjaga kepercayaan. Baik, kemudian itu larangan fala yakhunu, larangan untuk berkhianat, baik itu pengkhianatan fi qalilin au katsir, baik itu pengkhianatan kecil atau besar. Idz zawjan asyabbuhu bisyarikain. Maka dalam merawat amanah, laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu wajib hukumnya, wajib fala budda, harus itu fala budda, yaitu saling membantu. Poinnya begini, suami istri berkomitmen saling bantu saya agar saya amanah, dan saya bantu engkau agar engkau amanah, saling bantu. Nah, apa bentuk bantuannya? Bentuk bantuannya adalah mulai dari diri sendiri, yaitu menjaga diri. Termasuk kalau perempuan, kapan perempuan itu dikatakan perempuan soliha? Perempuan soliha itu, kalau diserahkan kriterianya kepada orang masing-masing person, pasti beda-beda. Perempuan soliha itu yang pakai jilbab panjang. Tapi ada juga yang nyolong. Jilbab ketaatan sendiri, nyolong kemaksiatan sendiri. Gitu. Ada juga perempuan soliha itu yang murah senyum. Kasir di minimarket itu senyum-senyum. Nah, terus bagaimana kriteria soliha? Ada kriteria soliha itu cuma dua saja. Di dalam surah An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitat. Wanita soliha itu dia punya karakter qanitat. Qanitah, taat. Taatnya kepada 3 hal. Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suami. Itu saja. Dia taat begitu aja. Itu dia punya 1 poin wanita soliha. Dan yang berikutnya, hafizatul lil ghaibi mahfizallah. Dia menjaga diri lebih-lebih ketika suaminya hafizatul lil ghaib, ketika suaminya gaib. Suami gaib itu bukan suami pocong, bukan barang-barang gaib. Suamiku gaib tuyul. Tidak itu. Tapi yang dimaksud ketika suami enggak ada, dia menjaga diri. Tidak sekedar menjaga diri ketika suaminya ada. Kalau suaminya ada di rumah, Masya Allah menjaga diri. Dia blokir semuanya akun-akun. Tapi ketika suaminya nggak ada, blokirannya dibuka. Katanya blokir mantan-mantannya yang di Singosari, yang di Gondang Legi diblokiri. Tapi kalau suaminya nggak ada, blokirannya dibuka. Itu tidak amanah. Tidak sekedar ada suami sama seperti itu. Tidak hanya sekedar di hadapan istrinya, yaitu dia menjadi laki-laki yang salih. Laki-laki yang salih. Kalau di hadapan istrinya, maka matanya selalu terjaga. Ada istrinya. Sebenarnya, ono lewat itu sak jenis sip, tapi ono bojoku ya. Kemudian menundukkan pandangan. Sementara seorang istri, kalau dia, ini bukan kejadian di rumah tangga saya. Ya, ini curhatan. Ya. Sebelum suudzon, ini puasa-puasa ya. Ya, ini curhatan benar. Yaitu
Kalau mereka misalkan makan di luar gitu, namanya di luar ya, banyak orang macam-macam gitu, pasti salah satu yang dilakukan istri, kebanyakan enggak semuanya. Kalau pas ada cewek cantik lewat gitu, itu yang dipandang setelah ceweknya memandang suaminya. Bener apa enggak? Hanya mancing aja saya, mancing aja. Yang ngangguk cuma 4. Itu langsung mandang suaminya. Gitu. Suaminya sudah tahu, suaminya pemain, Masya Allah. Tahu. Dia akan sabar begitu. Ya Allah, aduh kodes sip jane. Tapi aku sabar menundukkan pandangan gitu. Nah dia tahu pemain dia luar biasa. Bareng kalau metu sama sesama laki-laki itu, waduh, muncul semua obrolan poligami macam-macam dilakukan. Tapi nggak wani, cuma ngobrol tok. Ya. Mendai yo lek iku dadi bojoku mlebu kantor bareng wong telu itu mendai tok. Tapi kalau ada istrinya nggak berani itu. Ya. Maka tentu saja masalahnya ini bukan karena berani dan takut istri. Poinnya bukan di sini. Poinnya adalah amanah. Nah ini saya kasih dalil ya sebagai dalil. Bagi yang takut istri nanti pakai dalil ini. Oh tidak ambil bojomu. Enggak, aku ki amanah, Bro. Gitu aja. Untuk nutupi. Para suami-suami amanah yang hadir, barakallahu fikum, dan jumlah amanah, barakallahu fikum. Yaitu asasnya adalah amanah, dan ini karena apa? Karena perempuan itu dibahasakan oleh Nabi sebagai amanatu minallah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri itu titipan sebagaimana juga suami. Karena titipan jangan dititip-titipkan. Anak juga titipan, karena sudah titipan jangan dititipkan. Dititipkan ombai sakno enggak ya. Boyoke kesel. Dan kemudian jamaah barakallahu fikum ya, idz zaujani ashabu bisyarikain fala budda min tawfuril amanah, yaitu dari saling bantu. Seandainya ada suami, ini istri-istri hadir insyaallah. Ada suami yang nanti punya peluang untuk selingkuh. Itu asasnya bukan sekedar cemburu, tapi asasnya agar saling menjaga amanah. Misalkan mau hadir ke reuni SMP. Di sini apa enggak, Bu? Kalau suami hadir ke reuni SMP? Oh, jawabannya bagus ya, Bu ya? Masya Allah. Saya tanya sama ibu. Di sini apa enggak? Oh, enggak tahu berarti ya, enggak tahu. Ya. Oke, karena iya. Di SMP enggak punya enggak punya mantan. Kalau misalkan di SMP ya diizini aja karena enggak punya mantan. Di SMA juga diizini, di SD diizini. Lah kalau reuni PAUD enggak boleh. Karena nah kalau sekiranya ada bahaya, maka bukan masalah membesarkan cemburunya, tapi menjaga suami agar dia amanah. Tak barengi sudah kalau reuni. Nah, sekarang saya balik. Istri izin ikut reuni kuliah. Di sini apa enggak? Enggak perlu istikharah. Jawabannya jelas. Yaitu kalau ada peluang kemungkaran, ya enggak diizini. Kalau ada peluang untuk amal soleh, diizini, ditemanin gitu. Dan di antara, ini yang terakhir, di antara saling menjaga, mengamalkan pelajaran ini, yaitu bisyarikaini fala budda min tawaffurul amanah, saling bantu dalam amanah. Ya jangan sampai dibuka pintunya, nanti seandainya istri ini bisa suka orang lain atau disukai orang lain. Itu jangan dibuka pintu itu. Kalau sekiranya pintu disukai orang lain, tutup pintunya. Biasanya laki-laki suka perempuan kalau melihat jujur-jujuran ya sudah. Selek-lekan lah. Biasanya laki-laki suka melihat apanya dulu di perempuan? Wajah. Jaga wajahnya istri. Ya nggak harus diblongsong gitu ya, nggak harus. Ya kalau sekiranya kemenoren, ya pokoknya keluar itu bersih, kadain ndak ndelendeng, gitu sudah. Ya. Sudah, saya nggak usah pakai gini-gini amat, nanti kamu dilihatin teman-temanku.
Masa enggak cemburu ya? Cemburu mestinya. Kecuali ada suami yang Allah kasih penyakit. Ya, itu penyakit tidak ada rasa cemburu. Itu penyakit itu. Loh, kadang-kadang bangga gitu kalau menunjukkan, ayo tak kenal orang koncoku. Ini istriku itu. Wah, yo istrimu. Yo saya apa dhisik. Loh, ini kok bangga kalian? Enggak, ini istri dinikmati oleh orang lain. Kok enggak cemburu? Ya, monggo kalau kita hadir dijaga pakaiannya. Ya, ada pakaian itu jaga gini. Jaga pakaiannya agar tidak sekiranya apa? Tidak dilihat teman-teman laki-lakinya panjenengan. Jadi kayak sing ketat-ketat. Mentang-mentang mau hari raya kan usum lepet lontong. Nah, itu salah satu bentuk penjagaan. Ya. Baik juga terhadap suami sama gitu. Sama suami sama. Kira-kira kalau suami dia terlalu akrab, terlalu humble dengan perempuan, apalagi tempat curhatannya perempuan, waduh ini bahaya. Bahaya banget. Apalagi kalau perempuannya lagi ada masalah, curhat ke suami jenengan. Jenengan lagi yang mengarahkan, ayo curhat nang bojoku, enak, pokoknya nyaman. Nah, itu ulo marani gebuk. Ya, maka itu merupakan etika saling menjaga agar amanah dan konsep Allah. Baik, itu poin amanah yang kita pelajari di dalam etika berumah tangga. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator.